Halo guys, ini baru terima fosil jam tangan saya yang kemarin saya bilang servis, yang tiba-tiba berhenti bekerja secara tiba-tiba. Jadi pas malamnya saya pakai keluar sama istri saya, masih bekerja sampai tepat jam 7 seharusnya. Saya cek jam tangan kok nggak gerak, di HP udah jam 7 lewat. Nah, itu pas hari Kamis, minggunya saya pergi ke tokonya buat klaim. Jadi dari pihak fosilnya sebenarnya agak curiga, ditanyain macam-macam ya, ini kena jatuh nggak, kenapa nggak, ini nggak pernah ada masalah di fosil katanya. Jadi agak kecewa juga saya dengan pelayanan fosil ya. Dia bilang untuk selama ini nggak pernah ada gangguan, ada masalah untuk brand fosilnya sendiri, dan dia tunjukkan jam tangan yang dia pakai bukan kayak ini tapi mechanical juga, nggak tahu yang tipe apa. Dia bilang nggak pernah masalah, udah pakai 2 tahun ya. Itu kan barang dia. Jadi jam tangan ini gua beli pas Black Friday, gua lupa Oktober apa November, baru pakai pas Maret yang rusak. Baru berapa bulan, belum 6 bulan ya, belum setengah tahun, sudah tiba-tiba berhenti bekerja. Terus hari ini baru dikirim ulang. Kemarin sih saya di teks sama fosilnya sendiri setelah pengiriman dari toko yang saya komplain, dia harus kirim ke grupnya untuk servis. Pas saya isi formnya, ternyata itu di formnya banyak brand yang tertera, saya centangnya fosil. Ternyata mungkin mereka kirim ke service center yang melayani semua brand, banyak brand yang dilayani. Jadi mungkin agak lama prosesnya perbaikannya. Cuman berselang beberapa hari, hampir seminggu, saya dapat teks dari fosil yang katanya barang saya sudah sampai. Jadi kalau misalnya ada perlu biaya tambahan, mereka akan memberitahukan. Jadi selama saya nunggu, ternyata nggak ada teks sama sekali lagi pemberitahuan. Cuman saya agak kecewa kalau dia bilang kalau ada biaya akan dihubungi lagi. Sedangkan saya pakainya baru beberapa bulan dan ternyata rusak. Kalau diminta untuk biaya perbaikan ya agak kecewa ya. Jadi kalau misalnya ke depan untuk beli fosil lagi, saya pikir 2 kali lagi sebenarnya. Soalnya saya beli banyak jam tangan, nggak banyak sih yang murah-murah istilahnya ya. Beli beberapa yang murah-murah, nggak pernah kejadian seperti ini. Yang paling lama saya pakai itu dulu masih saya masa kuliah, lepas kuliah ya, dibeliin istri yang Alexander Christie, ada 2 jenis. Memang sih jam tangannya udah nggak tahu kemana, soalnya udah lama sekali. Itu aja awet, dulu saya pakai nggak pernah rusak, kebanting-banting juga nggak pernah rusak. Cuman karena lanjut usia, saya juga udah nggak tahu kemana. Cuman sebelum fosil ini ada, saya punya brand-brand China seperti Carotif, Paularis, itu nggak pernah rusak sampai sekarang. Walaupun kayak Paularis saya otak-atik, saya ganti dialnya nggak pernah masalah. Ini nggak pernah diotak-atik, malah lebih saya sayang karena ini brand fosil. Saya belinya memang sih pas promo, tapi ya lumayan juga kan harganya, walaupun promonya 60%. Ini yang saya sayang malah rusak kan. Terus brand saya yang lain seperti apa lagi? Ada satu merek brand China yang memang jelek, yang saya bilang kemarin winner, itu memang jelek. Saya nggak rekomendasikan buat beli ya guys ya. Itu memang asli jelek, jangan dibeli. Terus jam tangan istri saya merek Lige, brand China, nggak pernah masalah. Daniel Wellington iya, istri saya beli 2, yang satu buat temannya, yang satu buat dia sendiri. Pas datang yang punya dianya malah nggak kerja, tapi pas dia klaim ke tokonya, kan dia beli online tapi klaim ke toko yang di sini, pelayanannya bagus banget guys. Sampai manajernya bilang apologize, jadi minta maaf, padahal tidak beli dengan mereka, kita belinya online, tapi manajer store-nya yang di sana minta maaf, akan perbaiki gimana ngomongnya halus banget. Jadi untuk Daniel Wellington sendiri saya kasih jempol buat pelayanannya. Kalau ini terbalik guys, waktu saya klaim malah terbalik, pelayanannya agak
mengecewakan dari cara sikap dia ngomong, seperti mencurigai kesalahan saya. Jadi so far yang mereka kirim untuk servisnya sendiri bagus sih guys. Servisnya sendiri saya terbilang bagus. Mereka kirimnya pakai ini pengirimannya pakai box seperti ini, jadi aman. Cuman kalau box ini jadinya nggak bisa masuk ke mailbox saya, terpaksa orangnya kirim ulang ke kantor pos, jadi saya harus pick up ini di kantor pos. Cuman jeleknya pengiriman mereka kan mereka kasihkan ke Star Trek itu datang, ternyata nggak nelpon ke saya guys. Saya nggak tahu mereka datang. Memang ada pemberitahuan mereka akan datang, tapi nggak ada tulis jam berapa. Pas kesini mereka nggak ada telepon, jadi langsung taruh surat aja. Mereka bilang barangnya ada di pos, ditinggalkan di pos. Jadi ininya lumayan guys, dikasih kotak 2 lapis. Jadi jam tangannya di dalam plastik bag sealer yang ada sealnya, jadi taruhnya di tengah. Dia jadi di sini di seal, taruh di tengah, terus di sini lagi, jadi otomatis jam tangannya nggak goyang, nggak gimana, lebih tahan maksud saya. Terus ini kita lihat tax invoice-nya. Ini tax invoice-nya nggak kena biaya. Kalau kena biaya mah saya lebih kecewa lagi. Ini harga nih, ada pressure testnya, labornya 1 kali, ada free charge-nya juga. Cuman amount-nya kosong ya. Itu kalau kena pusing gua. Jadi ini semua. Oke guys, jadi untuk itu dulu. Nah, pas datang surat ini saya dapat pemberitahuan dari AU Pos buat collect. Pas ini juga datang ini strap, nano strap bahan kain guys. Saya pasang ke, nggak kelihatan ya guys, bentar guys ya. Saya pasang ke ini Seiko biar cocok warnanya guys. Ini strap aslinya itu pakai metal punya guys, bracelet yang metal. Jadi cuman saya lebih suka ke model NATO nya, jadi saya ganti ke NATO. Oke, ini Seiko 5, ada di pembahasan video saya yang lain. Ini orang-orang biasa panggilnya Seiko Speed Racer, saya nggak tahu juga kenapa dipanggilnya Speed Racer. Ini pas kebetulan saya beli itu lagi promo di Amazon. Strapnya seperti ini, lumayan oke guys. Cuman harinya itu ada 2 bahasa, satu bahasanya lagi saya nggak tahu bahasa apa. Ini hari ini pas tanggal April Mop. Ini tahan juga sih guys goncangannya. Saya suka dengan mesinnya. Ini mesin otomatis juga. Seiko, saya beli jam tangan ini kalau nggak salah sekitar 60-an dolar. Untuk Seiko sendiri kalau dapat harga segitu udah murah banget guys. Soalnya untuk mesin-mesin Seiko aja yang otomatis itu udah 50-an, itu yang paling murah, 50-an dolar. Jadi dapat jam tangan udah 1 set komplit. Boxnya juga bagus, nggak kayak Casio. Casio saya dapat boxnya jelek banget guys. Dapat Casio punya boxnya kertas yang tipis, saya agak kecewa. Jadi rekomendasi sih. Kalau barangnya sih bagus, kalau Casio barangnya bagus, cuman boxnya jelek banget. Mungkin dari mereka harus ada perubahan untuk beberapa Seiko yang Casio yang kotaknya jelek. Untuk G-Shock-nya sendiri sih bagus kotaknya, saya dapat yang metal. Jadi sekian dulu guys. Jadi kalau misalnya ke depan untuk Fossil sendiri saya nggak tahu pelayanan di toko-toko lain ya. Yang saya singgah itu Sydney, itu yang di DFO yang di Homebus itu sedikit kecewa. Tapi yang paling banyak promo guys di sana guys. Jadi kalau hari-hari besar kayak Boxing Day, dekat-dekat Natal ya guys, atau tahun baru ya guys ya, itu biasanya promo luar biasa. Bisa belinya juga Black Friday. Cuman untuk tipe ini sendiri ternyata sekarang udah nggak ada di webnya. Jadi kemungkinan dia promo karena udah nggak ada barang
Ya sangat disayangkan juga guys ya. Saya nggak tahu ini dia ganti mesin atau ganti apa, tapi strapnya saya lihat masih strapnya saya, soalnya udah bekas-bekas pakai gini. Cuma ini agak bersih. Memang saya jarang pakai sih, saya sangat sayang sama jam tangan ini. Cuman kelihatannya ini kayaknya dulu udah saya kupas, ini yang plastik ini sebenarnya udah saya kupas. Ini ternyata dipasang kembali, apa dia ganti cover belakangnya aja, saya kurang tahu. Ini juga kemarin saya ada pasang anti gores di sini, terpaksa saya cabut. Saya pikir nanti kalau udah habis servis saya bisa pasang kembali. Saya coba lihat nanti ya bisa pasang kembali apa enggak ya guys ya. Biasanya protektor glass protektornya biasanya kalau kita udah cabut biasanya tempelnya udah nggak kuat lagi, nggak strong seperti dulu. Tapi kita coba dulu, soalnya sayang kalau saya misalnya servis dengan glass protector ternyata nanti dikupas dia apa diapain, kan sayang. Lumayan, saya belinya $1-2 juga dari AliExpress. Oke guys, untuk review jam tangan ini ada di video saya yang lain, bisa dicek. Untuk kedepannya nanti saya buat review lagi habis pemakaian berapa lama, siapa tahu rusak lagi nih guys. Tapi amin-amin jangan sampai. Saya suka rata-rata fosil yang saya lihat, dia kalau yang mekanik dia nggak full kita bilang apa ya, skeleton ya, full kayak gini nih guys. Jadi maksud saya kalau yang lain dia masih ada tepi-tepinya, kayak yang ini kan ada angka jamnya ya guys ya. Dia sampai ke atas sekali ke sini ada metal lagi, jadi kelihatan dikit doang. Lingkaran yang nampak skeletonnya udah kelihatan dikit doang. Saya kurang suka kalau ini kelihatan full. Cuman ternyata saya cek di Indo, kalau beli di Shopee apa Tokopedia ya, harganya udah murah sekali sekarang ya. Jadi ini kalau diskon 60% juga kurang lebih beli di Indo jadinya. Soalnya saya pikir kalau masih full price, pas saya beli ini harga di Indo masih full price guys. Jadi diskon 60% wah murah banget ini guys. Jadi ya sekarang udah turun lagi, jatuh lagi harganya. Tapi kalau namanya fashion sih seperti itu guys ya, nggak bisa diharap. Kecuali kalau kita belinya Rolex, kalau misalnya mau investasi. Cuman kalau dapat duit segitu mah bagus kita investasikan ke rumah apa ruko gitu ya guys. Jadi sampai di sini dulu untuk brand-brand yang saya tadi sebut, Rolex segala macam. Kalau mau diinvestasikan ya kalau mampu boleh guys. Untuk saya sendiri saya main di yang kelas menengah ke bawah. Oke guys, terima kasih. Untuk tambahan bisa komen di bawah guys, untuk bantu-bantu memberi ilmu pengetahuan tentang jam tangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan comment and share. Thank you guys, see you next time.